Salam sukacita buat kita semua. Semoga saudara sekalian tetap dalam lindungan Tuhan. Di pagi ini kita akan disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya yang akan menemani hidup kita sepanjang hari ini. Maka sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau. Kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau ya Tuhan untuk menerangi jalan kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat ke-17, demikianlah firman Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Sahabat GPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan kita pada hari ini adalah Ananias menumpangkan tangan kepada Saulus. Sebelum kita fokus pada perenungan tema ini, saya akan mengklarifikasi kepada kita tentang Ananias yang mana yang dimaksudkan dalam teks ini. Sebab dalam Alkitab kita, bahkan khususnya dalam kitab Kisah Para Rasul ini, ditemukan ada 3 orang yang memiliki nama Ananias. Yang pertama, Ananias, suami dari Safira dalam Kisah 5. Kisah ini cukup viral dalam Alkitab karena sepasang suami istri ini, Ananias dan Safira, dikenal sebagai anggota jemaat di Yerusalem yang mencoba menipu para rasul dengan berpura-pura menyumbangkan seluruh hasil penjualan tanah mereka. Padahal mereka menyembunyikannya sebagian. Akhirnya keduanya dihukum mati karena kebohongan mereka. Ananias yang kedua adalah Ananias, seorang imam besar Yahudi yang memimpin mahkamah agama saat Rasul Paulus dipersidangkan di hadapannya dalam Kisah 23 dan 24. Ia dikenal sebagai imam yang tamak dan akhirnya mati dibunuh oleh kaum Zelot karena dianggap berpihak kepada kekaisaran Romawi. Lalu yang ketiga, Ananias dari Damaskus dalam Kisah 9. Dia adalah Ananias dalam teks renungan kita pada pagi ini. Yakni seorang murid Kristen yang diutus Tuhan untuk menyembuhkan Saulus yang tengah mengalami kebutaan dalam perjumpaannya dengan Yesus dalam perjalanan Saulus ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, yakni orang-orang Kristen, dan lalu akan dia bawa ke Yerusalem untuk diadili dan dihukum. Sebab Saulus pada saat itu telah diberi surat kuasa untuk menghambat penyebaran kekristenan pada saat itu. Namun saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak membiarkan Saulus berlarut-larut menganiaya umatnya. Maka Yesus menemui Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik itu, dalam sebuah cahaya yang memancar dari langit, mengelilingi Saulus, dan suara itu berseru, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Lalu suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Sejak saat itu saudara-saudara, Saulus mengalami kebutaan, yakni selama 3 hari, bahkan ia tidak makan dan minum karenanya. Ia dan rombongan tinggal di kota Damaskus atau kota Damsyik itu. Nah, dalam kesempatan inilah Tuhan menyuruh Ananias untuk menemui Saulus di tempat tinggalnya. Nah, disitulah dalam teks kita ini, ketika Ananias bertemu dengan Saulus, Ananias berkata, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus
yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara, ada dua perkara yang menjadi dampak kehadiran Ananias bagi Saulus. Yang pertama, supaya engkau dapat melihat lagi. Kehadiran Ananias adalah sebagai perwakilan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan kebutaan Saulus saat itu. Dan ini menjadi awal pertobatan Saulus dari penganiaya umat Kristen menjadi pencinta umat Kristen. Dari agama Yahudi menjadi agama Kristen. Dari Saulus menjadi Paulus. Ini adalah sebuah proses pemanggilan Paulus menjadi hamba dan rasul dari Yesus Kristus. Kesembuhan Paulus bukan hanya dari kebutaan fisik, namun juga dari kebutaan spiritual. Selama ini dia belum melihat kuasa Yesus yang sudah bangkit itu. Namun sekarang mata imannya telah terbuka bahwa Yesus adalah sosok Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Sebagaimana yang telah diberitakan murid-murid Yesus, yakni para rasul sebelumnya. Mata imannya sekarang melihat bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan yang hidup. Yang kedua, saudara-saudara, supaya engkau penuh dengan Roh Kudus. Kehadiran Ananias bagi Saulus adalah untuk menumpangkan tangan kepadanya sebagai tanda pengurapan dan pencurahan Roh Kudus kepada Saulus. Saulus lalu dibaptis oleh Ananias. Roh Kudus dicurahkan kepadanya. Saulus menjadi murid Yesus, petobat baru, dan siap memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Paulus bukan lagi penganiaya orang Kristen, tapi justru memanggil dan mengajak orang-orang untuk mempercayai Yesus. Kalau dulu ia kontra Yesus, sekarang pro Yesus. Penumpangan tangan dari Ananias menjadikannya hidup baru dan siap untuk melayani Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih Yesus, sahabat GPS TV, ada dua hal perenungan buat kita melalui teks firman Tuhan saat ini. Yang pertama, secara doktrinal kita meyakini bahwa setiap orang Kristen melalui baptisan kudus telah menerima pencurahan Roh Kudus. Oleh sebab itulah semua orang Kristen dipanggil dan disuruh untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar bagi kita dan bagi dunia ini. Semua orang Kristen adalah saksi Kristus. Maka lakukanlah tugas sebagai saksi Kristus pada hari ini dimanapun kamu berada. Juga kepada teman-teman pelayan Tuhan, misalnya pendeta, penginjil, sintua, dan samas yang telah menerima tahbisan keimaman, kita yang telah menerima pengurapan Roh Kudus, kita lebih khusus ditugaskan untuk memperlengkapi warga jemaat supaya mereka tetap takut akan Tuhan dan tetap semangat untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Teruslah memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Yang kedua dan yang terakhir, kiranya sama seperti Paulus, dalam setiap hari kehidupan kita, kita mengalami pemulihan dan kesembuhan mata iman kita dari Tuhan Yesus. Supaya kita dapat terus melihat karya Tuhan yang baik dalam hidup kita. Kiranya mata iman kita selalu terang dan bersih untuk melihat hal-hal yang terjadi di seputaran hidup kita dalam terang kemuliaan Tuhan. Kiranya mata iman kita juga selalu terbuka untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dalam hidup keseharian kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari panggilan dan suruhan-Mu kepada kami sebagai orang Kristen untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami. Maka ya Tuhan, berkatilah kami sebagai saksi-Mu di dunia ini untuk hadir sebagai pembawa berkat.
Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa mengajari kami dan membuka iman mata kami terus-menerus untuk melihat dan menyaksikan kebaikan-kebaikan-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di bumi ini. Bagi-Mu ya Allah, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. GKPS TV.